Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan, bahkan mencetak rekor all time high close di 8.416 dengan kenaikan 0,5%. Investor asing hari ini juga mencatatkan net buy. Untuk market regular, net buy di 666 miliar, sedangkan di all market mencapai 710 miliar. Untuk kurs rupiah hari ini ada pelemahan 0,14% di level Rp16.736 per 1 US dollar. Jadi meskipun hari ini rupiah kita melemah, tapi IHSG kita masih bisa naik dan bahkan mencetak rekor tertinggi baru alias all time high baru di 8.416. Tapi sebenarnya bukan hanya rupiah saja guys yang melemah, melainkan mata uang di Asia juga rata-rata melemah ya. Dan ini adalah hal yang mewajarkan dari asing, di mana rupiah melemah namun asingnya masuk ya karena memang pelemahan mata uangnya bukan hanya Indonesia tapi juga mata uang lain di Asia mayoritas memang seperti itu. Oke guys, coba kita lihat ya untuk analisa saham Big Bang terlebih dahulu dan nanti kita akan bahas juga saham-saham menarik lainnya yang diakumulasi atau dalam posisi yang masih bagus guys untuk entry. Kita lihat untuk perbankan. Hari ini big banks mayoritas mengalami kenaikan. Dan hal ini adalah hal yang bagus, di mana tadi di sesi satu juga kita sempat dapat ya money flow dari sekuritas. Dia mengabarkan ada net buy, sesi satu net buy. Wah, ini kan sudah ada improvement nih dari sekuritas yang saya gunakan gitu ya. Ada notifikasi. Oh, di sesi satu IHSG-nya net buy, berarti kan positif nih, terutama untuk big banks-nya yang kita lihat juga hari ini naik. Kalau misalkan IHSG-nya net buy gitu ya, tapi big banks-nya turun, nah bisa saja kan yang diakumulasi adalah saham Konglo. Tapi karena big banks-nya juga hijau hari ini, dan kita lihat di sesi satunya itu net buy ya dari asing, dari foreign. Nah, maka kita bisa ambil langkah lah di sana. Entah itu untuk entry buy atau mungkin teman-teman yang mau tambah muatan di harga tinggi averaging up ya. Atau mungkin yang portonya masih merah averaging down juga masih bisa. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini naik lagi 1,4% di level Rp4.820 per saham setelah di hari Jumat kemarin juga naik 1%-an. Tapi jika diperhatikan memang masih dalam fase sideways. Tapi jika besok ternyata Bank Mandirinya lanjut naik, otomatis area kemarin adalah area higher low untuk Bank Mandiri. Itu di sekitar 4.680 area higher low atau normal koreksinya. Jadi untuk Bank Mandiri ternyata hari ini juga ada akumulasi terutama dari BK, AKZ, PT, PYU, dan juga KZ. Dan jika diperhatikan hari ini banyak sekali investor retail yang jualan nih. Ada CCXL, YPNI, PD, SQ, dan XC. Nah jadi untuk yang take profit hari ini kemungkinan trend follower atau jika tidak ya pasti swing trader ya memanfaatkan kenaikan untuk take profit di harga yang lebih tinggi. Tapi saya yakin untuk teman-teman investor yang memang invest jangka panjang di saham big banks ataupun investor yang sudah cukup lama nih memegang big banks ya sudah beberapa kali memang dapat dividen ya. Saya cukup yakin teman-teman investor tidak akan mudah melepas big banks meskipun mungkin average-nya tinggi dan floating loss saat ini kondisinya merah. Saya cukup yakin teman-teman tidak akan begitu mudah ya dengan melepas big banks-nya dan pasti akan averaging down, lebih baik averaging down dan dapat dividen dibandingkan keluar masuk ya mungkin teman-teman juga tidak ada waktu ya tidak ada ya sibuk juga mungkin dengan pekerjaannya. Jadi memang memutuskan invest jangka panjang. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini ternyata asingnya masuk net buy 359 miliar. Oh, bahkan ini 2 kali lipat lebih besar dibandingkan net buy di hari Jumat. Otomatis jika diperhatikan untuk perdagangan minggu lalu untuk Bank Mandiri ya, sebenarnya ini masih akumulasi guys. Jadi ditambah akumulasi hari ini kita cukup yakin nih Bank Mandiri masih ada potensi yang bagus untuk kembali rebound dan mencapai rekor all time high sebelumnya. Tapi kalau tembus ya berarti all time high baru.
Kita lanjut ke BBCA. Untuk Bank BCA kemarin sempat koreksi. Nah, ini ada 2 kali higher low nih. Di sini di 8.200 sampai 8.300-an. Lalu terakhir 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ya. Ini di 8.350 lagi nih. Hari Kamis dan Jumatnya. Ini masih bisa entry sebenarnya. Hari ini juga bisa sebenarnya, tapi memang kenaikan BBCA untuk di hari Jumat itu kan 0,6%, jadi masih oke untuk dikejar. Dan hari ini 1,7% di 8.575 dengan akumulasi yang juga bagus nih, terutama dari investor asing ya. Ada AKD, XZ, PKZ, RX, dan BK. Lagi-lagi kita melihat investor retailnya jualan. Ada XL, PD, CCSQ, dan XC. Jadi untuk BBCA hari ini ternyata lanjut net buy 374 miliar setelah di hari Jumat juga terpantau net buy 149 miliar. Jadi jika dilihat ya untuk BBCA per hari ini akumulasinya mulai bagus kembali dan kemarin pun kita sudah katakan ya ke teman-teman di minggu lalu kalau misal teman-teman merasa bingung gitu dengan koreksi yang terjadi, kalau misalkan masih ada dana untuk averaging down atau mungkin, ada dana untuk averaging up, mau beli itu ketika koreksi, bukan ketika naik. Nah, ini kan hari ini naik, berarti kalau bisa sih di-stop dulu guys, jangan beli dulu gitu ya. Jangan beli dulu, nanti belinya ketika misalkan sideways kembali, turun lagi ke 8.300, nah baru teman-teman, re-entry maksimal ya di 8.400-an lah. Tapi, ini sebenarnya tujuannya agar teman-teman tidak terlalu bingung gitu ya. Karena kita kan, memantau Big Bangs ini tiap hari. Nah, tujuannya adalah untuk entry buy dulu. Kalau nanti naik, berarti ya alhamdulillah teman-teman cuan. Tapi semisal turun, berarti kita cari titik untuk averaging down lagi. Ya, kita entry kembali. Karena ini kan memang saham yang layak untuk di-hold jangka panjang. Lanjut ke BBRI. Untuk BBRI hari ini ada kenaikan 1% di level Rp3.940 per saham, mulai naik kembali dan bahkan breakout ya di MA 150 dan di moving average-nya. Jadi untuk double MA ini memang kita lihat kemarin sempat terkoreksi ya dari area 4 ribuan. Jadi untuk di level sekarang BBRI sebenarnya masih oke. Dan kita lihat hari ini pun ada akumulasi nih, meskipun tidak sebesar BBNI, sorry, tidak sebesar Bank Mandiri dan BBCA tadi. Hari ini ada ZP, CCKZ sebagai top buyer, sedangkan AKYUBK-nya jualan, dibarengi dengan beberapa investor retail seperti PD, XC, dan XL. Jadi hari ini untuk retailnya cukup mix, tapi mayoritas jual. Dan BBRI-nya juga di net buy oleh asing 91 miliar. Hari Jumat juga sebenarnya net buy ya, 62,4 M. Jadi melanjutkan akumulasi dari hari Jumat kemarin. Meskipun memang belum terlalu besar ya, jujurly ini belum terlalu besar guys untuk akumulasi di BBRI. Jadi teman-teman masih ada peluang nih untuk bisa tambah muatan di BBRI karena harganya juga belum naik terlalu tinggi. Kita lanjut ke BBNI. Nah, bahkan BBNI ini masih berkutat ya di zona support terdekat alias di zona higher low-nya di 4390, 4380, 4390. Untuk closing hari ini masih close di harga yang sama. Jadi persentasenya 0%. Untuk BBNI kita cek hari ini ada normal distribusi, tapi memang distribusinya tidak terlalu besar dari asing dan beberapa retail terpantau jualan juga. Ada PD, NI, SQ. Dan beberapa investor asing kita lihat mencatatkan akumulasi meskipun secara buying valuation memang tidak begitu besar ya. Ada AK, BK, BQ, ZP, AGKZ, dan CP, tapi ini cukup banyak guys yang membeli. Jadi hari ini untuk BBNI ada net sell 11,3 miliar. Jadi kesimpulan untuk Big Banks-nya satu di net sell atau di distribusi asing yaitu BBNI, tapi jika diperhatikan dari Broksum-nya sebenarnya lebih banyak yang akumulasi guys, tapi buying valuation-nya memang tidak terlalu besar. Sedangkan tiga lainnya diakumulasi, ada BBRI, BBCA, dan Bank Mandiri. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau tambah muatan ataupun masih hold ya sampai sekarang, tinggal lanjut hold karena ini adalah saham yang memang bagus untuk di-hold. Setidaknya kalau misal teman-teman mau take profit, nanti tunggu dividen. Dividen interim, dividen final tahun depan 2026, baru teman-teman bisa putuskan mau lanjut invest ya, di hold gitu ya, atau teman-teman mungkin mau pindah ke saham lain.
Kita lanjut ke saham Adro, guys. Untuk Adro, hari ini ternyata ada kenaikan ya, 1,6% setelah di hari Jumat lalu koreksi 2,5%. Kenaikan hari ini close di Rp1.910 per saham, cukup menarik ya, karena hari ini sempat turun mendekati level MA 150-nya di sekitar 1850, 1860 dan bisa naik kembali di closing marketnya. So, untuk Adro sendiri ada akumulasi yang bagus, terutama AKBK KITPZP yang hari ini terpantau kembali memborong saham Adro. Kita cek untuk akumulasi asing di saham Adro untuk hari ini. Ternyata setelah di beberapa waktu sebelumnya net sell besar-besaran, hari ini asing mulai masuk 28,7 miliar. Tapi tentunya yang kita harapkan bukan hanya sekali dua kali saja seperti yang terjadi di beberapa waktu lalu, sempat diakumulasi tapi lanjut di net sell. Nah, ini tidak kita harapkan sebenarnya. Yang kita harapkan adalah ketika asing masuk, maka dia akan masuk dengan konsisten. Kita lanjut ke saham AADI. Untuk AADI hari ini juga sempat naik ke area high di 8.875, namun closingnya hanya naik 0,5% saja di 8.750. Jadi AADI hari ini jika diperhatikan memang masih cukup sideways, namun kita lihat ada akumulasi nih dari YUNIZP. Besok ex-date ya guys ya, besok ex-date dividen AADI. Jadi untuk teman-teman yang hold AADI juga dan sudah dapat dividen ya, mungkin belum cair, baru baru suratnya saja gitu ya, bahwa teman-teman berhak mendapatkan dividen dari AADI, nanti akan dibayar di payment date, tenang aja guys. Jadi hitungannya sudah dapat dividen lah ya, besok ex date-nya. Nah jadi untuk AADI, kemungkinan besok ex date-nya ada dividen trap, iya. Jadi kalau misal mau tambah muatan, ya berarti besok guys. Jadi untuk ADI hari ini ada net buy asing di 32,6 miliar. Ini cukup bagus akumulasinya. Jadi teman-teman buat yang hold ADI dari harga bawah silakan lanjut hold. Apalagi yang sudah ambil ADI di 6.700 sampai 7 ribuan itu sangat murah guys harganya ya untuk sekelas saham ADI. Kita lanjut ke saham Akra. Wah, ada apa nih? Akranya sempat naik tinggi, guys. Sempat naik ke high di 1430 ya, tembus di 1400-an. Tapi closingnya turun kembali di 1275. Jadi kenaikan hari ini hanya 3,6% saja. Jadi kita perhatikan hari ini akumulasinya sih terlihat bagus ya, terutama dari DX, AZ ini domestik, lalu ada AKBK dari asingnya. Jadi kemungkinan asing belum terlalu besar nih, melainkan domestik yang hari ini menjadi top buyer dan ya teman-teman bisa lihat big akumulasi. Lalu untuk retail, hari ini banyak yang jualan, kemungkinan mereka juga aji mumpung karena dinaikkan ya, ada yang menaikkan harga Akra, jadi ya retailnya take profit guys, dan itu juga sebenarnya tidak masalah, bagus ya, itu malah bagus. Jadi untuk Akra sendiri, kemarin hari Jumat itu net buy 1,4 miliar dari asing, hari ini hanya 703 jutaan saja, tapi semoga lanjut diakumulasi sehingga harga saham Akra bisa kembali naik. Next kita lihat untuk DILD. Nah, DILD ini sempat anjlok dalam waktu itu dari 290-an ya. Turun guys, turun dalam sampai di 120. Jadi untuk DILD jika diperhatikan memang untuk swing ini lumayan lah. Ya mungkin bisa memberikan cuan juga. Salah satu saham properti yang diakumulasi atau sorry diinvest ya oleh Pak Lo Keng Hong. Ya bisa lah guys, kalau misal dapat harga terendahnya bisa dapat 20% lebih, tapi teman-teman dapat belasan persen saja untuk swing di DILD, saya rasa masih oke. Untuk hari ini kenaikan 3,6% dibandingkan closing kemarin, close di Rp141 per saham. Kita lihat ada normal distribusi dari IHO dan ES. Sedangkan beberapa investor retailnya mulai masuk nih, kemungkinan yang melakukan trend following ya di DILD. Jadi hari ini untuk DILD asingnya ada net buy 912 jutaan, ini lumayan bagus guys. Jadi bisa teman-teman pantau untuk besok ya, karena DILD-nya ternyata diakumulasi asing. Lanjut kita coba rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, ternyata big banks, ada BBCA, Bank Mandiri, lalu big caps-nya ada Telkom. Balik lagi ke posisi 4 ada big banks, ada BBRI. Lalu ada saham koin. Nah, koin ini kan
ini ya, dia apa, perusahaan sekuritas, kripto. Tapi kan teman-teman tahu juga bahwa Bitcoin sedang turun. Nah, ini kenaikan harga koin hari ini di akumulasi asing tidak ada kaitannya guys dengan kenaikan atau penurunan Bitcoin. Jadi ya saham tetap saham, kripto tetap kripto gitu ya. Meskipun ada perusahaan sekuritas, tapi ya Bitcoin turun belum tentu koinnya rugi gitu. Gitu guys ya. Jadi tidak bisa langsung kita sangkut pautkan, kecuali kecuali memang misalkan perusahaannya dia aset liquidnya 50% banyak gitu ya, sebagian besar masuk ke Bitcoin, terus Bitcoin-nya turun, berarti asetnya juga turun. Nah, itu kan berarti berkaitan kalau seperti itu. Kita lanjut, ada secara internasional hari ini juga diakumulasi, lalu ada Brand, JPFA, Film, DSSA, AAD, SSIA, Adro, Bufa, Tepia, Mina, INRG, MBMA, dan UNTR. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.